Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ngaji lagi ya kawan-kawan. Kali ini ngajinya itu tentang masuk bab salat ya. Wa amma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu fasurutu wujubi arbaatun. Lan anapan utai salat iku mangka utai pirang-pirang syarat wajib salat iku papat. Jadi syarat wajib salat ada 4 itu. Awaluha al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Syarat wajib salat yang pertama adalah Islam. Fala tajibu 'alal kafiri asli wujuba mutalabatan biha fi dunya. Maka orang wajib dia salat dengan orang kafir yang bangsa asli. Jadi salat tidak wajib kepada orang kafir, kepada orang kafir yang asli gitu ya. Karena dia mah tidak diwajibkan gitu ya sholat di dunia ya. Liannaha la tasyihu minhu, dan juga walaupun mengerjakan juga dia tidak akan la tasyihu minhu, dia tidak sah sholatnya gitu ya. Lakin yu'aqabu 'alaiha fil akhirah, tetapi mereka akan diikob, kita akan disiksa ya karena tidak mengerjakan sholat di akhirat gitu ya. Jadi mereka di dunia tidak diwajibkan, orang kafir itu ya sholat, kemudian walaupun mengerjakan juga mereka tidak akan sah, tetapi mereka akan disiksa di akhirat karena tidak mengerjakan sholat. Jadi satu-satunya jalan kalau ya harus Islam dulu ya biar sholatnya sah. Wa ammal murtadu fala tasqutu anhu sholatu biridati. Lan anapun utai wong kang murtad iku mangkarna gugur anu saking murtad apa sholat biridati kalau sebab murtad. Jadi adapun orang murtad itu adalah orang yang seorang Islam yang keluar dari Islam, entah itu karena sebab perkataan ataupun perbuatan ya. Banyak perkataan yang bisa menjadi murtad itu ya. Salah satunya adalah kalau perkataan ya. Jadi kadang-kadang orang tidak menyadari gitu. Jadi murtad kelas rendah gitu aja. Tapi penting itu dengan syahadat. Misalnya kayak gini. Tiba-tiba ada teman kita yang habis dicukur nih, rambutnya habis dipotong, kata kita bilang, pantesan hujan lu dicukur ya rambut lu. Nah, itu sebenarnya perkataan kayak gitu walaupun dia sudah murtad karena perkataan ya. Jadi maka disinilah pentingnya orang yang ngaji dan tidak ngaji. Orang yang tidak ngaji tidak tahu bahwa perkataan seperti itu mengandung unsur murtad ya. Kenapa? Karena seolah-olah kan hujan itu karena dia dicukur gitu kan. Padahal kan hujan itu karena Allah turunkan hujan, bukan karena dia dicukur. Nah itulah karena kebanyakan bercanda biasanya. Jadi harus syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Itu yang menjadi perkataan itu yang tidak terasa gitu ya. Orang-orangnya tidak menyadari kadang-kadang. Lebih dari itu banyak itu ya, orang-orang yang apalagi yang menyekutukan ya. Misalnya menyekutukan Allah dengan misalnya lebih percaya kepada orang yang nuyul, orang yang apa gitu misalnya. Itulah orang murtad itu misalnya nih
Eh, tapi orang yang lebih parah lagi, orang murtad itu ya orang yang pindah agama, itu namanya murtad ya. Di sini orang yang murtad, orang yang Islam tapi keluar dari Islam atau pindah agama dan sebagainya, itu dia tidak gugur kewajiban sholatnya. Jadi dia tetap wajib mengerjakan sholat gitu ya. Fayajibu alaihi idza ada lil Islam qada'aha. Jadi wajib bagi orang tersebut apabila dia masuk Islam lagi misalnya ya, wajib mengkodok sholat yang selama ini dia tinggalkan gitu ya. Idza ada lil Islam qada'aha, wajib gitu ya. Fi zamani ridah, ketika dia murtad. Jadi sholat yang dia tinggalkan selama, misalnya dia murtadnya itu 2 tahun, misalnya ada loh orang mahasiswa yang di kota biasanya terpapar paham-paham yang kagak jelas. Jadi ada yang terpapar, oh sholat itu ternyata katanya cuma mengingat aja ya. Ada yang cuma, oh sholat itu, ada yang 2 tahun biasanya kagak sholat karena terpapar paham-paham kagak jelas. Nah itu, udah itu dia sadar lagi. Ada apalagi yang sekarang tuh yang berita yang rame ya, terpapar NII itu kan ada yang mereka ya sholat belum wajib katanya, dengar-dengar itu kan, terus mereka tidak mengerjakan gitu. Ketika mereka sudah kembali lagi kepada Islam yang sesungguhnya gitu ya, maka sholatnya itu di sini katanya wajib dikodok gitu ya, yang dia tinggalkan selama ini. Nam la taqdam murtadatu minaz zamani haidhiha aw nifasiha fi ridah. Tetapi iya benar seperti itu katanya. Tapi la taqdar ridadatu, tetapi kepada murtad yang perempuan ini tidak wajib mengkodoknya ketika dia haid dan nifas. Misalnya dia itu ketika murtad dia itu lagi haid gitu ya misalnya. Jadi ketika dia murtad itu pas dia haid, misalnya haidnya 2 minggu gitu ya, murtadnya juga pas 2 minggu misalnya. Nah itu mah ketika dia setelah 2 minggu dia masuk lagi ke Islam gitu ya. Nah, pokoknya pas dia murtad itu pas dia haid, itu mah tidak wajib qada. Atau misalnya pas nifas itu selang lahirin ya, pas nifas dia itu pas murtad. Jadi murtad dia sampai nifas biasanya 40 hari, terus dia murtadnya juga 40 hari. Maka itu seperti biasa ya, tidak dikodok. Karena walaupun tidak murtad juga kalau lagi haid dan nifas maka itu sholat nggak wajib kodok. Ya wajib ngerjain sholat gitu ya. Nah itu yang pertama ya, syarat wajib sholat itu adalah orangnya orang Islam. Wasaniha bulugu, yang kedua adalah baligh gitu ya. Fala tajibu ala ghairi mubalighin, mangkarna wajib biasa ing atas yang wong kang baligh. Lakin yajibu ala wali ayyamuruhu bis sholati sabi sinina bisarati tamyiz. Yang kedua, syarat wajib sholat itu adalah baligh. Jadi fala tajibu, tidak wajib sholat kepada orang yang belum baligh ya, tetapi wajib kepada orang tuanya ayyamuruhu iku yang tah marentah ya wali yang walad bisalah kalau saat. Tapi wajib bapaknya itu merintah sholat gitu ya kepada anaknya yang sudah umur 7 tahun. Nah dengan syarat anak tersebut tamyiz, artinya pintar ya. Tamyiz itu bisa membedakan, bisa ngomong, bisa ngejawab umur 7 tahun. Emang ada yang belum tamyiz umur 7 tahun, ada. Orang ABK tahu ya. Pokoknya gitu ya. Di sini bisa tamyiz dengan syarat pintar. Nah, pintar di sini adalah ya bisa komunikasi gitu. Jadi kebanyakan, jarang sekali orang yang punya kelainan. Semuanya rata-rata tamyiz ya umur 7 tahun itu. Maka wajib orang tuanya untuk
memerintah salat gitu. Wa yadribu ala tarkiha li asyri sinina. Lan mukul hu ing walad hu ing lan mukul ya wali hu ing walad ing atase ninggalkeun salat li asyri sinina. Kemudian orang tua wajib memukul kepada anaknya yang ninggal sholat ketika anak tersebut umur 10 tahun. Kalau anak tersebut udah umur 10 tahun, dia tidak mau sholat, pukul atau pakai sapu lidi kakinya. Gitu. Nah, dia umur 10 tahun masih nggak mau sholat. Wasalisuha aklu, yang ketiga syarat wajib sholat itu yaitu aklu, punya akal ya, atau berakal. Fala tajib ala manzal aqlahu, maka tidak wajib sholat kepada orang yang hilang akalnya. Entah itu karena sebab bijununin, sebab edan ya, gila, atau igmain atau sebab ayan, atau nahwi atau sopamane majnun dan igma ya. Yang ketiga syarat wajib sholat, dia harus punya akal. Tidak wajib sholat kepada orang yang hilang akalnya. Entah itu hilang akalnya karena sebab mabok, misalnya mabok dia ya, minum obat kebanyakan, atau yang apa sih sampai nggak sadarkan diri, nah, atau punya penyakit lagi kumat. tidak wajib. Sedangnya tidak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada dakwaan Allah kalau qauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salasin, dan angkat apa fena ala saat ing atas wong kang tetelu, an sawin hatta yabalagha an min hatta yastayqadha an majnun hatta yafiqa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penah itu rufi al-qalam, penah diangkat, catatan amal ditulis diangkat gitu ya. Kalau ya. Kepada orang yang tiga, yang pertama adalah kepada bocah hatta ya belau, kepada orang yang anak-anak hatta ya ketika dia balik, kepada anak-anak kemudian dia balik, maka siap ditulis di situ Allah malaikat karamal katibin gitu ya, pencatat amal. Ketika dia balik mulai diangkat fenah, ditulis kelakuan jelek, kelakuan buruknya mulai dicatat gitu ya. Yang pertama kepada bocah ketika dia balik. Kemudian wa an naimi ke saking wong kang turu hatta yastaiqadha. Kemudian juga kepada orang yang tidur ketika dia bangun. Jadi ketika dia tidur berarti pencatatan amalnya diam dulu. Ketika dia bangun mulailah ya ditulis oleh pencatat amal malaikat. Ketika bangun dia langsung berpikir negatif, wah langsung ditulis. Ketika dia bangun langsung marah-marah, wah langsung ditulis. Makanya mungkin ketika tidur itu ya kolam itu catatan amal itu dilepas. Jadi ketika tidurnya itu mungkin baik, maka catatan pas tidur itu putih gitu kan, baik. Ketika kalau tidurnya itu tidurnya jelek ya, dalam keadaan apa gitu ya, tidurnya dalam keadaan mabok, berarti otomatis selama tidur itu tulisannya black, hitam semua. Mungkin seperti itu ya. Nah, yang ketiga hanin majnun hatta yafiko, kepada orang gila gitu ya, hatta yafiko. Jadi ketika dia sembuh dari gilanya, nah mulailah malaikat mencatat amal baik amal buruk. Jadi orang gila itu tidak dicatat amalnya ya, tapi ntar pembahasannya beda. Jadi ada yang gilanya karena apa gitu kan. Kalau gilanya karena disengaja minum minuman khamar atau apa, wah itu sholatnya tetap wajib biasanya, bukan ini. Kalau gilanya yang tidak disengaja, bukan karena sengaja ya, mungkin biasanya menurut hukum adalah ada pengampunan gitu ya. Mana tadi?
Naam, bisa benar seperti itu gitu ya. Manzala aqaluhu bisababi ta'adin bihi kan syariba muskiran aw dawaan mazilan lil aqli aliman mukhtaran wajib alai qadau ma fatahu. Nah, bidzalika zaman. Sepong ilang apa kali siung kalau sebab PPK bikalan barang kan sakaya tanggung bae siung musyrikun kang ngamobokan atau tambah atau kang ngilangkeun lil aqli kado akal halawuruh ing tur pamilih dewe maka wajib yang atas siung apa kode maaf atau barang kapotan ingat salat in dalam ikilah zaman. Nah jadi barang siapa yang hilang akalnya itu karena sebab PPK atau dengan disengaja ya, seperti dia itu minum yang memabukkan ya, atau mabok-mabokan atau minum yang memabukkan atau dawaan yang memabukkan gitu, mazilan yang itu bisa menghilangkan akal lil akli gitu ya. Aliman dia tahu itu bisa menghilangkan akal. Mukhtaron tapi dia pilih gitu ya, dengan dipilih sama dia gitu. Wajib alaihi maka wajib kepada orang tersebut untuk mengkodok sholatnya selama dia mabuk itu, selama dia tinggalkan ketika mabuk gitu. Misalnya dia itu gilanya ya, ada yang permanen kan gila. Nah gilanya itu hilang akalnya itu mabuknya sehari semalam ya itu ya harus wajib kodok jelas. Ada yang kalau gilanya seumur umur tetapi karena mabuk awalnya gitu ya, karena sengaja kayak gitu ya, itu berarti seumur umur itu saatnya harus kodok gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Kalau dia itu mah lanjut aja. Lakin la taqda mar'atu min az-zaman yahdu wa nasab fi dzalika zaman. Terus gimana kalau perempuan mabuk misalnya ya, tapi pas head, mabuknya pas head atau pas nipas. Nah, itu tetap wajib ngodoknya. Karena sama, perempuan itu walaupun enggak murtad, walaupun enggak mabuk, kalau waktunya head dan nipas itu tidak wajib sholat. Dan tidak wajib mengkodok gitu kan. Ada keringanan gitu ya. Begitu juga misalnya mabuknya itu pas head. Tapi ini hanya pengetahuan hukum ya. Jangan sampai dilaksanakan. Iya, mentang-mentang tidak wajib kok sholat gitu kan malah. Warabiya intiqa'u minal haidi wan nifasi. Nah, itu yang ketiga tadi ya, syarat wajib sholat itu apa namanya harus berakal. Yang keempat ini adalah inqa'u minal haidi, yaitu bersih suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan. Wajib sholat itu adalah syarat wajib sholat. Ini kayak mau hujan ya. Wajib apa namanya harus bersih dari haid dan nifas. Fala tajib alal haidi wan nufasai li adami sihhati minhuma. Maka tidak wajib, maka orang wajib mengatas seorang haid dan orang nifas. Tidak wajib sholat kepada orang haid dan nifas karena tidak ada sahnya gitu dalam sholat kepada orang yang haid dan nifas. Wa syurutu wujubi shalah sakitun min ba'di nuskinah, itulah uti pirang-pirang syarat wajib saat itu yang tadi yang sudah dibahas gitu. Wa syaraitu sihatiha. Sekarang syarat sah salatnya. Ayat salati uti pirang-pirang syarat sah salat, tadi syarat wajib ya, sekarang syarat sah. Syarat sah salat itu samaniyatun ikuwalu, ada 8 syarat sah salat. Awaluha tamyiz, yang pertama adalah pintar. Syarat sah salat yang pertama pintar. Pintar itu artinya bisa membedakan yang buruk dan yang benar. Yang pertama ada wawalladzi yufhimu bil khitaba wa yarudu bil jawaba gitu. Fala tasyu salatu ghairu mumayyiz. Jadi yang dinamakan tamyiz itu adalah yufhimu bihi, dia itu paham gitu ya,
khitaban yufhimu, dia itu bisa memahamkan pembicaraan, wa yuruddu bihil khitaba, kemudian dia bisa memberikan jawaban gitu ya. Bisa diajak ngomong berarti ya. Fala tasihu sholatu ghairu, tidak sah karena sahabat salat wong kang mumayyiz. Tidak sah orang salatnya orang yang belum mumayyiz, orang yang belum pintar, orang yang belum bisa diajak ngomong, orang yang belum paham pembicaraan orang ya. Allahumma shalli ala. Kurang lebihnya seperti itu. Wasaniha ma'rifatu fardiyatiha. Yang kedua syarat sah salat itu adalah ma'rifatut fardiyatiha, mengetahui fardu-fardunya salat. Ay salati mafruḍah, tegas salat yang dipardukan. Salat, mengetahui salat yang dipardukan. Fala tasihu salatu man jahila dzalika. Maka sapa salat wong kang orna apa salate wong kang bodoh ya siwa mengkono itu. Jadi tidak sah orang salatnya orang yang tidak mengetahui salat yang dipardukan gitu. Dia tidak tahu salat yang dipardukan yang 5 waktu itu tidak tahu misalnya, ya, itu tidak sah orang yang tidak tahu salat yang dipardukan, tidak sah salatnya. Kemudian yang ketiga tamyizu faraidiha. Yang ketiga syarat sah salat itu adalah dia bisa membedakan fardu-fardunya dalam salat. Ayy salati min sunaniha, tegasnya salat dari pirang-pirang sunah salat. Fa illam yumayyiz dzalika lam tasihha salatu. Ini sambil hujan di atas ya teman-teman, jadi kalau kurang jelas maaf, mohon dimaafkan. Waduh, semakin kenceng aja nih. Kayaknya mudahan aja deh. Yang kerasin aja ngaji nih biar. Yang ketiga syarat sah salat itu adalah dia bisa membedakan fardu dalam salat, mana aja yang termasuk fardu dalam salat, mana aja yang termasuk sunnah dalam salat gitu ya. Kalau dia tidak bisa membedakan itu, maka lam tasihha sholatu, maka tidak sah salatnya gitu ya. Kecuali illa ya'taqida anna jami'a af'aliha fardun aw ya'taqida aw ya'taqida al-'ami anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun bi syarti alla yaqsuda nafla fardin. Kecuali dia meyakini bahwasanya semua pekerjaan dalam sholat itu fardu gitu. Atau dia seorang yang bodoh meyakini bahwa separuh dari pekerjaan sholat itu adalah fardu dan setengah dari pekerjaan sholat adalah sunnah. Kecuali orang yang punya keyakinan seperti itu, maka dia tetap sah sholatnya gitu ya. Gimana? Jadi pekerjaan yang fardu dalam sholat itu seperti Fatihah, itu kan bacaan wajib. Kalau tidak dikerjakan tidak sah sholatnya. Bacaan sunnah dalam sholat apa? Baca surat, itu sunnah. Jadi kalau lagi buru-buru misalnya, ya, terutama lagi sholat sunnah gitu ya, sholat qobliyah kan buru-buru biasanya mau berjamaah. Kadang-kadang kalau kita tidak pakai surat juga, misalnya cuma Fatihah aja langsung ruku, itu sah saja karena bacaan surat itu adalah sunnah gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak tahu satu persatunya dari sholat itu mana yang wajib, mana yang sunnah gitu, maka kita harus meyakini aja bahwasannya separuh dari pekerjaan sholat itulah ada yang wajib dan separuh dari pekerjaan dalam sholat itu adalah ada yang sunnah. Gitu aja meyakininya gitu ya. Bisa insyaallah itu tetap sah sholatnya gitu ya. Wa rabi'a ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan. Yang keempat mengetahui masuk waktu sholat.
dengan yakin ataupun dia menyangka gitu ya, menyangka bahwasanya waktu sholat itu sudah tiba gitu. Yang keempat, syarat sah sholat itu memasuki waktu tahu masuk waktu sholat gitu ya. Ayil ilmi bidukhuli awalnya, atau tegasnya dia mengetahui gitu ya masuk waktu sholat atau dengan persangkaan dia. Paman sholat biduni dzalika lam tasih ibadatu. Barang siapa yang sholat gitu ya tanpa keyakinan sudah masuk waktu sholat ataupun dengan persangkaan dia sholat duhur misalnya, tapi dalam sangkaan dia nggak punya persangkaan sudah waktu duhur gitu ya, jadi dia tidak tahu waktu itu waktu duhur atau apa, sholat duhur aja gitu kan, maka tidak sah sholatnya. Wa in waqat sewakti, walaupun dia sholatnya itu di waktu duhur, dia sholat duhur ya, tapi dia tidak menyangka dan tidak tahu waktu itu kapan gitu, itu tidak sah sholatnya, walaupun sebetulnya dia sholatnya itu pas di waktu duhur. Jadi harus di sini kita harus punya tahu waktunya udah waktu sholat duhur belum gitu ya. Walaupun kita tidak tahu, minimal kita punya persangkaan yang kuat bahwasanya itu sudah waktu duhur, terus kita melaksanakan sholat duhur begitu ya. Walaupun kita sholat duhurnya itu pas di waktu duhur, tetapi kalau kita tidak yakin itu sudah waktu duhur ataupun tidak punya persangkaan itu adalah sudah duhur, maka sholatnya tidak sah gitu ya. Yang keempat itu. Yang kelima, satrul aurati wa khamisu satrul aurat bima yamna'u idaraka launil basyarati walau kana khaliyan fi dzulmatin fa in taraka ma qudrati alaihi lam tasihha sholatuhu. Yang selanjutnya yang kelima adalah syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Bima yamna'u, dengan apa? Dengan yang bisa menyegah kelihatan warna kulit gitu. Dengan apa aja yang bisa menutupi kulit. Walaupun di tempat sepi, fidul matin, di tempat gelap. Walaupun kita sholatnya di tempat sepi dan juga gelap gitu, harus tetap menutup aurat. Baik tarakahu, kalau kita meninggalkan tidak menutup aurat padahal kita kuasa untuk menutup aurat itu ya, maka tidak sah sholatnya gitu ya. Wa auratur rajuli yakni dzakaru, kita pasin aja 30 menit ini. Udah hujan soalnya, ini udah gak jelas ini suaranya, bisa-bisa malum di atas ini intinya karena hujan berisik banget. Lan utai aurat wong lanang, aurat laki-laki gitu ya. Wal amatu, kemudian aurat amat. Amat itu siapa? Amat itu dulu zaman Rasulullah itu adalah seorang perempuan yang didapat ketika perang ya. Perang. Kalau zaman sekarang amat sudah tidak ada. Ya ini man fi harikun. Orang yang di dalamnya itu butuh kemerdekaan ya. Itu aurat laki-laki dan amat itu ma baina surati wal rukbati, itu di antara udal dan dengkul gitu ya. Lutut dan bujal. Di antara bujal dan lutut. Jadi lutut harus ketutupi, pusar gitu, bujal bahasa. Kalau bahasa Indonesianya pusar. Pusar juga harus ketutupi. Itu auratnya. Dari pusar dan sampai dengkul ya, lutut sampai lutut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zawaja ahadukum amatahu abadahu aw azirahu fala tanzur ila auratihi.
tatkala zawaja ahadukum, tatkala kawin, tatkala apa salah sijina sira kabeh ing amat, tatkala kamu mengawini ya amat kamu gitu ya. Tatkala kawin kamu semua dengan amatmu atau abidmu atau fala tanzur ajro, kamu jangan melihat auratnya gitu ya. Wa auratu ma baina surati wa rukbati, auratnya itu di antara pusar dan dengkul. Wa ulhiqatu illa amatu birrajuli, landen kiaskeun, nah, itu dikiaskan gitu ya, amat itu dengan laki-laki gitu ya. Waqad kalamul musannif wa anna surata rukbata laisata minal aurati wa huwa kadzalika. Lan utai teterapan kalam aja musannif anna surata lura iku dan kira-kira minal aurati saking aurat gitu ya. Itu ya, wa aurati hurrati jami badaniha illa wajhi wal kafaini. Lalu teh aurat wong wadon merdeka iku sakabeh badane si wong. Adapun aurat perempuan yang merdeka ya, perempuan yang merdeka itu ya perempuan-perempuan sekarang lah. Itu auratnya itu semua badannya ya, kecuali wajhi, muka dan efek-efek tangan. Atal kuaini sampai sini penggelangan. Zahiran wa batinan, dalamnya ini luarnya sama muka. Itu aurat perempuan zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu perempuannya merdeka semua, nggak ada abid, nggak ada amat.